Setelah tadi adik-adik belajar tentang penerapan aritmatika modulo di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pada perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan, maka selanjutnya kita akan belajar tentang penerapan aritmatika modulo di dalam tradisi peringatan kematian seseorang. Nah, tradisi peringatan kematian itu merupakan salah satu tradisi yang sudah melekat di masyarakat kita. Tradisi ini dilakukan ketika salah satu masyarakat kita itu meninggal dunia. Tradisi peringatan kematian digunakan untuk menentukan hari-hari setelah kematian seseorang. Untuk lebih jelasnya, adik-adik bisa lihat pada tabel yang kakak tampilkan. Nah, pada tabel tersebut, untuk hari ke-0 atau hari saat orang itu meninggal, istilahnya adalah geblake. Hari ketiga adalah telung dino, hari ke-7 adalah mitong dino, hari ke-40 adalah matang puluh, hari ke-100 adalah nyatus, hari ke-354 adalah mendak pisan, hari ke-708 adalah mendak pindo, dan hari ke-1000 adalah nyewu. Setelah kalian mengerti tentang istilah-istilah hari peringatan kematian seseorang, maka kalian bisa lihat lagi ya video ketiga yang akan kakak tayangkan berikut ini. Jangan lupa untuk disimak baik-baik ya adik-adik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wati, ayo masuk ke dalam terlebih dahulu. Ada apa, Wati? Apakah kamu membutuhkan bantuan? Mira, apakah kamu sudah mendengar kabar bahwa Bu Weni meninggal tadi pagi? Iya, Wati, aku sudah mendengarnya. Ini aku dan kakak berencana akan ke rumah almarhum Bu Weni untuk takziah. Alhamdulillah jika kamu sudah mendengarnya. Sebenarnya aku dimintai bantuan oleh suami almarhumah Bu Weni yaitu Pak Faisal untuk menentukan hari-hari peringatan setelah kematian Bu Weni agar Pak Faisal bisa mencatatnya dan tidak lupa di kemudian hari nanti. Memangnya kamu disuruh menentukan hari-hari peringatan kematian apa saja oleh Pak Faisal? Pak Faisal tadi meminta aku untuk menentukan hari peringatan, mulai dari geblake, telung dino, mitung dino, matang puluh, nyatos, mendak pisan, mendak pindo, dan juga nyewumir, di mana Bu Weni meninggal pada hari ini, yaitu hari Rabu tanggal 1 Januari 2020 pada Pasaran Legi. Mohon maaf sebelumnya ya Wati, aku dulu memang pernah belajar cara menghitung peringatan hari setelah kematian seseorang, tapi sekarang aku sudah lupa. Lalu bagaimana ya baiknya? Aku juga masih belum tahu cara menentukannya seperti apa. Bagaimana jika kita minta bantuan Kak Indah dan adik-adik saja? Kak Indah dan adik-adik pasti mau membantu kita. Oh iya, Kak Indah dan adik-adik, kami izin meminta bantuan kalian ya untuk menentukan hari-hari peringatan setelah kematian Ibu Eni. Sebelumnya, terima kasih ya Kak Indah dan adik-adik atas kesediaan kalian untuk membantu kami. Wah, ternyata kita dimintai bantuan lagi nih adik-adik. Namun sekarang kita dimintai bantuan oleh Wati dan juga Mira untuk menentukan kapan hari dan juga pasaran yang tepat untuk menentukan setiap istilah peringatan dari kematian Ibu Weni. Sama seperti sebelumnya, adik-adik tuliskan terlebih dahulu ya informasi apa yang sudah kalian dapatkan pada tayangan video ketiga yang kakak tampilkan tadi, serta juga tuliskan apa yang akan kita cari atau apa yang ditanyakan. Informasi yang dapat kita ketahui dari tayangan ketiga video tadi yaitu tanggal meninggal Ibu Weni yang jatuh pada 1 Januari 2020. Maka hari dan juga pasarannya adalah Rabo Legi. Lalu yang dicari atau ditanyakan adalah kapan, hari dan juga pasaran yang tepat untuk menentukan setiap istilah peringatan kematian dari Ibu Weni. Urut mulai dari geblake, nelung dino, mitung dino, hingga nyewu. Pasti kalian bingung ya, bagaimana kak caranya?
Nah, cara pertama yang dapat kalian lakukan adalah membagi setiap istilah hari peringatan dengan 7 untuk menentukan hari hingga diperoleh sisa pembagian. Contohnya, misal di istilah geblake. Geblake itu adalah hari ke-0, maka 0 dibagi 7 adalah 0, sisanya 0. Maka kita tuliskan dalam bentuk modulo. 0 modulo 7 sama dengan 0. Paham ya? Sekarang coba kalian tentukan untuk istilah hari peringatan yang lain, yaitu telung dino, mitung dino, matang puluh, hingga nyewu. Sudah ditentukan ya adik-adik, sekarang kakak Indah bahas bersama. Untuk istilah nelung dino itu adalah hari ke-3, maka 3 dibagi 7. 3 dibagi 7 hasilnya 0, sisanya adalah 3. Maka dalam bentuk modulonya adalah 3 modulo 7 sama dengan 3. Lalu untuk mitong dino adalah hari ke-7, maka 7 dibagi 7 hasilnya 1, sisanya adalah 0. Maka 7 modulo 7 sama dengan 0. Lalu untuk matang puluh adalah hari ke-40. Maka 40 dibagi 7 hasilnya adalah 5, sisanya 5. Maka bentuk modulonya adalah 40 modulo 7 sama dengan 5. Selanjutnya adalah istilah nyatus. Nyatus adalah hari ke-100. Maka 100 dibagi 7 hasilnya adalah 14, sisanya adalah 2. Maka bentuk modulonya adalah 100 modulo 7 sama dengan 2. Lalu untuk istilah mendak pisan, yaitu hari ke-354. Maka 354 dibagi dengan 7 hasilnya adalah 50. Sisanya adalah 4. Maka bentuk modulonya adalah 354 modulo 7 sama dengan 4. Lalu untuk istilah mendak pindo, yaitu hari ke-708. Maka 708 dibagi 7 hasilnya adalah 101 dengan sisa 1. Maka bentuk modulonya adalah 708 modulo 7 sama dengan 1. Lalu untuk istilah yang terakhir yaitu nyewu, hari ke-1000. Maka 1000 dibagi 7 hasilnya adalah 142 dengan sisa 6. Maka bentuk modulonya adalah 1000 modulo 7 sama dengan 6. Lalu untuk langkah yang kedua yaitu menentukan hari sesuai dengan sisa pembagian. Contohnya untuk istilah geblake tadi, sisanya adalah 0. Nah, karena Ibu Weni meninggal pada hari Rabu, maka hari ke-0-nya adalah Rabu. Lalu untuk contoh selanjutnya adalah nelung dino. Nelung dino itu sisanya adalah 3. Maka Rabu, Kamis, Jumat. Jadi untuk nelung dinonya jatuh pada hari Jumat. Paham ya? Sekarang coba kalian tentukan untuk istilah yang lain, yaitu mitung dino, matang puluh, nyatus, hingga nyewu. Sudah ditentukan ya adik-adik? Maka sekarang akan kakak bahas bersama untuk sisanya. Pertama yaitu mitung dino. Mitung dino sisanya adalah 0. Nah, karena tadi ke-0-nya adalah hari Rabu, maka kita mundur khusus untuk sisa 0 setelah hari dia meninggal. Misalnya saja mitung dino ini, karena sisanya adalah 0, maka kita mundur 1 hari sebelum Rabu, yaitu hari Selasa. Jadi, mitung dinonya jatuh pada hari Selasa. Lalu untuk matang puluh sisanya adalah 5. Maka Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Jadi matang puluh jatuh pada hari Minggu. Lalu untuk nyatus tadi sisanya adalah 2. Maka Rabu, Kamis. Jadi nyatus jatuh pada hari Kamis. Lalu untuk mendak pisan sisanya adalah 4. Maka Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Jadi mendak pisan jatuh pada hari Sabtu. Lalu untuk mendak pindo sisanya adalah 1. Maka hari Rabu. Lalu untuk nyewu sisanya adalah 6. Maka Rabu,
Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi untuk nyewu jatuh pada hari Senin. Lalu untuk langkah yang ketiga yaitu membagi setiap istilah hari peringatan dengan 5. Kali ini dengan 5 untuk menentukan pasarannya hingga nanti diperoleh sisa pembagian. Contohnya yaitu pada istilah geblake, yaitu pada hari ke-0. Maka 0 dibagi 5 hasilnya adalah 0. Sisanya adalah 0. Maka jika kita ubah ke dalam bentuk modulo akan menjadi 0 modulo 5 sama dengan 0. Untuk contoh yang lain, misalnya nelung dino. Nelung dino adalah hari ke-3. Maka 3 dibagi 5. Hasilnya adalah 0, sisanya adalah 3. Jika kita ubah ke dalam bentuk modulo adalah 3 modulo 5 sama dengan 2. Untuk selanjutnya, adik-adik tentukan ya untuk istilah mitung dino, matang puluh, hingga nyewu. Sudah ditentukan ya adik-adik? Kali ini akan kakak bahas bersama. Untuk istilah yang selanjutnya yaitu mitung dino hari ke-7. Maka 7 dibagi 5 hasilnya adalah 1. Sisanya adalah 2. Bentuk modulonya adalah 7 modulo 5 sama dengan 2. Lalu untuk istilah matang puluh yaitu hari ke-40. Maka 40 dibagi 5. Hasilnya adalah 8. Sisanya adalah 0. Untuk bentuk modulonya adalah 40 modulo 5 sama dengan 0. Lalu untuk istilah selanjutnya yaitu nyatus. Nyatus adalah hari ke-100. Maka 100 dibagi 5 hasilnya adalah 20. Sisanya adalah 0. Maka 100 modulo 5 sama dengan 0. Untuk istilah mendak pisan yaitu hari ke-354. Maka 354 dibagi 5 hasilnya adalah 70 sisa 4. Maka bentuk modulonya adalah 354 modulo 5 sama dengan 4. Lalu untuk mendak pindo. Mendak pindo adalah hari ke-708. Maka 708 dibagi 5 hasilnya adalah 141. Sisanya adalah 3. Bentuk modulonya adalah 708 modulo 5 sama dengan 3. Dan untuk nyewu yaitu hari ke-1000, maka 1000 dibagi 5 sama dengan 200. Sisanya adalah 0. Untuk bentuk modulonya adalah 1000 modulo 5 sama dengan 0. Lalu untuk langkah yang keempat yaitu menentukan pasaran sesuai dengan sisa pembagian. Contohnya untuk istilah geblake tadi sisanya adalah 0. Berarti pasaran ke-0 pasaran saat Bu Eni meninggal yaitu pasaran legi. Untuk contoh yang lain misalnya nelung dino. Nelung dino tadi sisanya adalah 3. Karena Bu Eni meninggal pada pasaran legi maka legi paeng pon. Jadi nelung dinonya jatuh pada pasaran pon. Untuk istilah yang lain yaitu mitung dino, matang puluh, hingga nyewu, silahkan adik-adik tentukan terlebih dahulu ya. Nah, untuk istilah selanjutnya yaitu mitung dino. Mitung dino sisanya adalah 2, maka legi paing. Jadi mitung dino jatuh pada pasaran paing. Lalu untuk matang puluh sisanya adalah 0. Karena Bu Weni itu meninggalnya pada pasaran legi, maka mundur 1, yaitu pasaran kliwon. Jadi untuk matang puluh jatuh pada pasaran kliwon. Lalu untuk nyatus. Nyatus itu sisanya adalah 0, maka pasarannya adalah kliwon. Lalu untuk mendak pisan. Mendak pisan sisanya adalah 4, maka legi, paeng, pon, wage. Jadi mendak pisan jatuh pada pasaran wage. Lalu untuk mendak pindo. Mendak pindo sisanya adalah 3. Maka legi, paeng, pon. Jadi mendak pindo jatuh pada pasaran pon. Lalu untuk istilah yang terakhir yaitu nyewu. Sisanya adalah 0. Maka mundur lagi. Legi. Sebelum legi adalah kliwon. Jadi nyewu itu jatuh pada pasaran kliwon.
Lalu untuk langkah selanjutnya yaitu langkah kelima, mengurutkan hari dan juga pasaran sesuai dengan istilah hari peringatan. Misalnya tadi geblake jatuh pada hari Rabu dengan pasaran Legi. Lalu untuk Nelung Dino itu jatuh pada hari Jumat dengan pasaran Pon. Nah, sekarang coba adik-adik urutkan ya untuk istilah peringatan yang lain, yaitu Mitung Dino, Matang Puluh, hingga Nyebu. Sudah diurutkan ya adik-adik, sekarang akan kakak bahas. Untuk Mitung Dino jatuh pada hari Selasa pada pasaran Paing. Untuk istilah Matang Puluh jatuh pada hari Minggu dengan pasaran Kliwon. Untuk istilah Nyatus jatuh pada hari Kamis dengan pasaran Kliwon. Untuk Mendak Pisan jatuh pada hari Sabtu dengan pasaran Wage. Untuk Mendak Pindo jatuh pada hari Rabu dengan pasaran Pon. Dan untuk Nyewu jatuh pada hari Senin dengan pasaran Kliwon. Sehingga setelah kita urutkan tadi untuk hari dan juga pasaran dari setiap istilah hari peringatan, maka sekarang coba kalian tuliskan kesimpulan yang bisa diambil, yaitu kapan hari dan juga pasaran yang tepat untuk menentukan setiap istilah peringatan kematian. Urut mulai dari geblake, telung dino, mitong dino, hingga nyewu. Sudah ditulis ya adik-adik untuk kesimpulannya. Maka kesimpulan yang dapat diambil yaitu hari dan pasaran yang tepat untuk setiap istilah hari peringatan dari meninggalnya Ibu Weni adalah geblake itu pada Rabu Legi, nelung dino pada Jumat Pon, mitong dino pada Selasa Paing, matang puluh pada Minggu Kliwon, nyatus pada Kamis Kliwon, mendak pisan pada Sabtu Wage, mendak pindo pada Rabu Pon, dan juga nyewu pada Senin Kliwon. Karena Kak Indah sudah memberikan contoh pengaplikasian aritmatika modulo di dalam kehidupan sehari-hari, yaitu melalui perhitungan weton untuk menentukan hari baik pernikahan dan juga pada perhitungan peringatan kematian seseorang, maka cukup sampai di sini pembelajaran kita kali ini. Semoga apa yang Kakak Indah sampaikan dapat menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kalian. Kakak akhiri terlebih dahulu ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.